pengendalian intern. Nama saya Widiawati, NIM 3403200018 dari kelompok 3. Pengendalian intern, sistem informasi akuntansi. Jadi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui 3 hal. Yang satu adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Yang kedua ada penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Struktur dan komponen pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian intern lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk suatu organisasi. Dalam perusahaan, termasuk seluruh sikap manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Yang kedua, ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan begitu, organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya agar organisasi beroperasi secara harmonis. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen sudah dijalankan semestinya. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen sudah dijalankan dengan semestinya. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Yang kelima ada pengawasan atau monitoring. Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Nama saya Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 3403200021 dari kelas akuntansi reguler A. Tujuan pengendalian intern. Pengendalian intern ini bertujuan memberikan jaminan yang wajar bahwa pertama, aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Kedua, informasi bisnis akurat. Ketiga, karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Pengendalian internal dapat melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran serius terhadap pengendalian internal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh karyawan. Tanggung jawab beberapa pihak dalam pengendalian internal. Pihak yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen. Manajemen di sini bertanggung jawab untuk menciptakan atau membuat pengendalian internal yang lebih efektif. Kedua, dewan direksi dan komite audit. Anggota dewan direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Ketiga, auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Keempat, personil entitas lainnya.
Peran dan tanggung jawab dari semua personil lain harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi tersebut. Kelima, auditor independen. Sebagai hasil prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin menemukan kekurangan dalam pengendalian internal yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan. Nama saya Denny Sukmala dengan NIM 34032000022. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi pengendalian intern dan pengendalian sistem informasi akuntansi. Klasifikasi pengendalian internal sebagai berikut. 1. Pengendalian pencegahan atau preventive control, pengendalian pemeriksaan atau detective control, dan pengendalian korektif atau corrective control. Pengendalian pencegahan atau preventive control. Pengendalian ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau sebagai antisipasi. Pengendalian pemeriksaan detective control. Pengendalian ini untuk mendeteksi kesalahan yang sering terjadi dalam memasukkan data. Pengendalian korektif atau corrective control. Pengendalian ini untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen supaya mengkoreksi kesalahan apa yang terjadi. 2. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum digunakan untuk memproses data di dalam komputer, dan pengendalian aplikasi digunakan untuk mengawasi jalannya transaksi dan penggunaan aplikasi-aplikasi komputer. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi ini berfungsi untuk mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan serta tujuan manajemen tercapai. Pengendalian akuntansi ini berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi atau perusahaan dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. Pengendalian input ini bertujuan untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat. Pengendalian proses bertujuan untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sedangkan pengendalian output bertujuan untuk menjaga agar output sistem dikendalikan dengan baik. Pengendalian sistem informasi akuntansi. Menurut Hall dan Singleton, tahun 2007 menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan. Menurut Hall dan Singleton juga pada tahun 2007 juga mengatakan bahwa aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 34032000028. Kelas akuntansi reguler A. Pengendalian komputer membentuk bagian yang merupakan perhatian utama. Pengendalian ini secara khusus berkaitan dengan lingkungan TI dan audit TI. Digolongkan dalam dua kelompok umum, yaitu pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian umum merupakan pengendalian yang menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa sistem informasi akuntansi, unsur-unsur yang mendukung serta sinergi antara unsur tersebut telah berjalan secara efektif. Pengendalian ini meliputi 1. Pengendalian, pengembangan, dan implementasi CIA merupakan pemeriksaan terhadap seluruh proses pengembangan serta implementasi CIA di berbagai bagian untuk meyakinkan terkendali dan dikelola dengan baik. 2. Pengendalian atas perangkat lunak atau software. Pengendalian ini bertujuan untuk memantau penggunaan software CIA dan melindungi dari akses pihak yang tidak berwenang. 3. Pengendalian atas perangkat keras atau hardware. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin bahwa hardware yang digunakan secara fisik benar-benar aman dan berfungsi dengan baik. 4. Pengendalian pengoperasian komputer.
merupakan pekerjaan bagian komputer untuk meyakinkan bahwa sistem informasi telah dijalankan dengan benar dan konsisten dalam menyimpan dan memproses data. 5. Pengendalian keamanan data dan jaringan. Pengendalian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa copy data atau backup berharga baik yang berada pada CD atau DVD atau flash disk ataupun lainnya terhindar dari penggunaan pihak yang tidak berwenang. 6. Pengendalian administratif merupakan pembuatan standar formal, ketentuan prosedur dan pengendalian disiplin untuk menjamin bahwa organisasi benar-benar menerapkan dan dilaksanakan secara tepat. Nama saya Retno Kumara, NIM 340319009, kelas akuntansi reguler A. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas setiap aplikasi komputer yang digunakan, seperti aplikasi penggajian dan pemrosesan online. Tujuan pengendalian aplikasi dititikberatkan pada 1. Kelengkapan input dan pemutakhiran data. Semua transaksi yang dilakukan harus dilakukan dan dicatat pada file komputer. 2. Ketepatan input dan pemutakhiran data. Data yang dicatat dalam komputer harus benar-benar akurat dan tepat. 3. Keabsahan atau validitas. Data harus diperiksa kesesuaiannya dengan transaksi yang terjadi. 4. Pemeliharaan. Data pada file komputer harus berkelanjutan untuk melihat kebenaran dan kesesuaian waktunya. Pengendalian aplikasi diklasifikasikan menjadi 1. Pengendalian input atau masukan. Pengendalian input ini bertujuan untuk menguji ketepatan dan kelengkapannya ketika data dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. 2. Pengendalian pemrosesan bertujuan untuk mengetahui bahwa data benar-benar lengkap dan akurat. 3. Pengendalian output atau keluaran bertujuan untuk meyakinkan bahwa output hasil benar-benar lengkap, tepat, dan didistribusikan dengan baik. Keterbatasan pengendalian internet. 1. Kesalahan atau error. Kesalahan ini muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan salah. 2. Kolusi atau collusion. Kolusi terjadi ketika dua karyawan atau lebih berkonspirasi untuk melakukan pencurian di tempat kerja. 3. Penyimpangan manajemen. Penyimpangan ini terjadi karena manajer memiliki lebih banyak otoritas dibanding karyawan biasa. Proses pengendalian di tingkat bawah dan tidak efektif di tingkat atas. 4. Manfaat dan biaya. Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Sedangkan yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan manfaat lebih besar dibanding dengan biaya yang keluar untuk melakukan pengendalian itu. Contoh penerapan prosedur pengendalian. Toko yang buka 24 jam. Memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan, serta menyediakan struk pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian intern yang efektif. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan berikut ini untuk mencegah tindakan kejahatan, yaitu 1. Tempatkan mesin kasir dekat ke pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjakan 2 karyawan untuk giliran kerja malam. Pekerjakan petugas keamanan. 2. Setorkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. 3. Hanya menyimpan sejumlah kecil kas hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir setelah jam 5 sore. Simpan kelebihan kas di berangkas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas. 4. Pasang kamera pengawas dan sistem alarm. Sekian dan terima kasih penyampaian materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.